Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Nanda Zulfa dengan NIM 21218084 dari kelas 2B Prodi BKSD Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai teori ekologi oleh Brun van Brenner. Nah, sebelum mempelajari tentang teori ekologinya, mari kita mengenal siapakah itu Brun van Brenner. Brun van Brenner merupakan seorang ahli psikologi perkembangan yang lahir di Rusia pada tanggal 29 April 1917 dan wafat pada 25 September 2005. Brun van Brenner memiliki suatu perspektif mengenai metodologi dalam mempelajari perkembangan kepribadian dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berada di luar individunya. Beliau beranggapan bahwa perkembangan anak mendapat pengaruh sosial dan institusional serta pengaruh dari sisi lingkungan di mana individu itu berada. Sehingga konteks sosial dan sistem lingkungan di mana anak itu tinggal turut membentuk perkembangan anak tersebut karena anak atau individu dengan sistem lingkungannya sangatlah berkaitan erat. Menurut Brun van Brenner, interaksi antara anak dan atau manusia dengan sistem lingkungan akan menciptakan suatu environmental stress atau tekanan lingkungan. Dan tekanan lingkungan ini akan menciptakan interaction, interdependence, diversity, harmony, dan sustainability. Teori menurut Brun van Brenner ini menawarkan tentang kesehatan individu karena teori ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dengan isolasi, namun akibat dari rangkaian interaksi di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, atau komunitasnya. Menurut Brun van Brenner, perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak hal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun secara tidak langsung. Relevansinya pada peserta didik sekolah dasar adalah terkadang guru masih fokus pada nilai peserta didik, padahal saat berada di usia sekolah dasar adalah saat-saat yang menjadi bekal saat anak dewasa nanti. Hal ini akan sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik, padahal kita tidak tahu mengapa nilai seorang anak turun atau mengapa dia nakal. Nah, teori ini menawarkan kepada kita untuk mencari latar belakang kejadian tersebut. Apakah nilai anak tersebut turun dan nakal karena faktor lingkungan di mana ia bermain, atau karena keluarganya, atau sebab teman bermainnya? Inilah mengapa seorang guru SD harus dapat merangkap menjadi guru mapel, juga menjadi guru BK yang dapat merangkul peserta didiknya. Brun van Brenner mengemukakan sistem ekologi yang urutannya terdiri atas mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama adalah mikrosistem. Mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangi hubungan individu dengan orang-orang terdekatnya atau lingkungan terdekatnya. Kondisi ini adalah interaksi timbal balik yang dialami langsung oleh anak-anak. Misalnya interaksi antara seorang anak dengan keluarganya, interaksi anak dengan sekolah, interaksi anak dengan tempatnya bermain, interaksi seorang anak dengan kelompok agamanya. Interaksi-interaksi ini akan mempengaruhi perkembangan seorang anak tersebut. Yang kedua adalah mesosistem. Mesosistem dapat dikatakan keterkaitan atau hubungan antara mikrosistem. Mesosistem adalah interaksi yang berbeda antar mikrosistem atau hubungan antar mikrosistem satu dengan mikrosistem lainnya, sehingga perkara yang terjadi pada satu mikrosistem akan mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem lainnya. Contohnya adalah hubungan antara pengalaman dalam keluarga dengan sekolah. Keadaan di rumah dapat mempengaruhi perilaku dan personality seorang anak di sekolah. Apabila seorang anak memiliki masalah di seluruh rumahnya, maka masalah itu akan terbawa ke sekolah. Nah, masalah ini akan mempengaruhi belajar, pencapaian prestasi, dan sikap siswa di sekolah. Maka dari itu, guru sekolah dasar harus mencari
mencari latar belakang, perilaku, dan personality peserta didiknya. Yang ketiga adalah ekosistem. Ekosistem adalah unsur-unsur sistem mikro yang tidak mempengaruhi anak secara langsung atau anak tidak berperan aktif, tetapi keputusan yang diambil akan mempengaruhi individu yang bersangkutan pada keputusan tersebut. Dengan kata lain, ekosistem adalah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak walaupun anak tidak terlibat aktif dalam suatu peran langsung. Contohnya adalah saat anak menonton televisi tanpa diawasi. Saat ia melihat adegan kekerasan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi karakter dalam perkembangannya. Anak akan berpikir bahwa kekerasan adalah tindakan yang biasa karena anak belum dapat menyaring apa yang ia tonton. Contoh lainnya adalah ketika orang tua seorang anak tiba-tiba bercerai tanpa persetujuan anak tersebut. Kondisi tersebut akan sangat berdampak pada anak walaupun anak tidak terlibat dalam mengambil keputusan bercerai tersebut. Yang keempat adalah makrosistem. Makrosistem melibatkan perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai, dan amalan masyarakat. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi semua sistem ekologi sebelumnya, yaitu mikrosistem, mesosistem, dan ekosistem. Makrosistem ini menyakup keyakinan kultural dan sosial yang dianut oleh suatu masyarakat di mana seorang anak tinggal yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Sebagai contoh, di suatu masyarakat, laki-laki lebih disuperiorkan daripada seorang perempuan, sehingga masyarakat tersebut beranggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk bersekolah tinggi-tinggi. Keyakinan masyarakat ini akan mempengaruhi anak-anak perempuan dalam masyarakatnya untuk tidak bersekolah tinggi-tinggi karena beranggapan bahwa bersekolah tinggi-tinggi itu tidak ada gunanya bagi perempuan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi perkembangan personality dan mental anak perempuan di dalam masyarakat itu. Urutan yang kelima adalah kronosistem. Kronosistem terfokus pada interaksi antar berbagai sistem dan bagaimana mereka saling mempengaruhi dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, kronosistem adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro. Kronosistem berkaitan dengan perubahan keadaan dalam suatu masa. Perkembangan ini selaras dengan arus dan perkembangan teknologi. Sebagai contoh, anak zaman sekarang tidak dapat lepas dari alat elektronik. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak, sebab anak lebih banyak berinteraksi dengan alat elektroniknya daripada berinteraksi dengan individu lain dan lingkungannya. Nah, kelima itu adalah sistem ekologi menurut Brunner, yang apabila diterapkan oleh seorang guru sekolah dasar kepada murid-muridnya, maka guru harus menjadi pendengar yang baik untuk muridnya, mau untuk mencari latar belakang perkembangan siswanya, dan dapat berinteraksi dengan tepat pada siswa-siswanya. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.